Aizai wa hibbai rahimakumullah, segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan ini di dalam agama disebut dengan musibah atau fasad atau fitnah. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Surah Syura ayat 30. Apapun musibah yang menimpamu di dalam kehidupan, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, itu sebenarnya karena salah tingkahmu, karena hasil kerja tanganmu. Wa ya'fu an katsir, itu sedikit Allah kasih musibah dan bencana dan masalah akibat dari kesalahanmu, sebenarnya cuma sedikit. Kalau diingat kesalahanmu cukup banyak, harus berat, lebih berat. Cuma Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan kamu terhadap segala dan kebanyakan kesalahanmu. Kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah mengatakan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, oleh karena hasil kerja manusia yang salah, keliru. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, Allah sengaja membenarkan dan mengizinkan terjadi hal itu dengan tujuan ingin membuat manusia merasakan akibat dari sebahagian kesalahan mereka. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Para masyayikh dalam tafsir Al-Muyassar menguraikan tafsir zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Mithlu, seperti al-jadab, musim kemarau, wa qillatil amtar, dan jarangnya turun hujan, atau kasratiha, atau banyak turun hujan sehingga menimbulkan bencana dan menimbulkan banjir. Awil amrad, atau banyaknya penyakit, wal aubiah, dan wabak, pandemi, wabah penyakit. Ini semua bisababil ma'asi allati yaqtarufaha al-bashar. Ini semua adalah bisababil ma'asi, dengan sebab maksiat allati yang yaqtarufaha al-bashar, dilakukan oleh manusia. Jadi Allah sebenarnya menghidupkan kita ini dengan rahmatnya. Maka semua problema kehidupan pada hakikatnya disebabkan oleh kesalahan kerja kita. Namun Allah mengizinkannya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak kejadian juga. Tapi Allah mengizinkannya. Untuk apa? Liyudhiqahum, supaya Allah membuat mereka merasa jera akibat ba'dal ladzi 'amilu, sebahagian dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, la'allahum yatubu ila Allah wa yarji'u 'anil ma'asi. Mudah-mudahan mereka bertaubat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Fatahsunu hayatuhum, maka fatahsuna hayatuhum, hidup mereka jadi baik. Kemudian semua urusan mereka jadi lurus kembali. Aizai wa hibbai rahimakumullah, maka siapa yang melakukan kesalahan segera bertaubat, sebab kesalahan itu membuat kerusakan di dalam bumi. Syekh Ibn Katsir menukilkan dalam tafsir Ibn Katsir perkataan Abul Aliyah. Abul Aliyah mengatakan, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha. Siapa yang melakukan maksiat di dalam bumi ini, sesungguhnya dia telah berbuat kerusakan di dalam bumi.
Siapa yang melakukan maksiat kepada Allah, man asallaha fil ardi, siapa yang berbuat maksiat kepada Allah di dalam bumi, faqad afsada fiha, sebenarnya telah melakukan kerusakan. Kenapa? Lianna khairal ardi was samai bit ta'ah. Baiknya kehidupan di bumi dan di langit disebab ketaatan manusia dan makhluk, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau manusia taat, Allah tidak akan memberi musibah. Kalau manusia bermaksiat, Allah segera memberi musibah dengan harapan supaya mereka kembali kepada jalan. Kenapa Allah menerima taubat? Supaya kan terus-menerus mereka berbuat maksiat. Kalau Allah tidak maafkan dan tidak buka pintu taubat, mereka terus melakukan kesalahan. Jadi hikmah ilahiyah Allah menerima taubat manusia yang salah supaya jangan berkelangsungan maksiat di atas bumi ini. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Supaya terhindar dari ini semua, maka yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah setiap saat. Dengan iman dan takwa, hidup kita terbimbing ke arah yang benar dan terhindar dari segala yang merusak. Satu sisi terbimbing, tidak jatuh kita ke dalam kesalahan. Maka ketika iman kita lengahkan, takwa kita tidak hiraukan, akibatnya kita akan terbawa arus ke dalam kemaksiatan dan kekeliruan dan kesalahan yang akibatnya ditanggung bukan oleh satu orang, oleh semua orang. Sebab manusia ini, kata Rasulullah, ibarat penghuni atau orang yang menumpang sebuah kapal. Manusia seluruhnya dalam kehidupan ibarat orang yang duduk di dalam sebuah bahtera. Kalau ada sebahagian mereka yang duduk di bawah, yang mau mengambil air, lalu dia fanaqarahu, dia melobangi kapal bilfas dengan alat pelubang, apa jadinya? Air akan masuk. Kata Rasulullah, fa in tarakuhu halaka wa halaku jami'an. Kalau dibiarkan orang perusak kapal ini mengorek kapal, enggak dicegah, enggak dilarang, halaka, dia binasa, wa halaku jami'an, dan orang yang ada dalam kapal ikut tenggelam. Wa in akhadhu biyadihi, kalau tangannya dipegang, dilarang mengorek kapal, najah, dia selamat, wa najah, udah semua yang ikut di dalam kapal itu selamat. Maka kalau ada orang buat kesalahan dan maksiat dalam hidup kita, sama dengan orang mengorek kapal sehingga orang akan tenggelam semuanya. Sadarilah kaum muslimin, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat masalah, karena hidup bukan sendiri, hidup dengan keluarga, dengan anak, dengan masyarakat, dengan umat, dengan bangsa, dengan orang-orang lain. Gara-gara kita kehidupan jadi rusak. Satu, kerusakan. Dua, kalau banyak orang melakukan kesalahan, semakin banyak murka Allah pada kita. Jadi iman yang akan menyelamatkan kita.